wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mawala. Usikum wa iyaya bittaqwa ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah kita masih bisa bermajlis kembali sore ini menjelang berbuka ini di Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat ini kebaikan untuk kita semua dan memberikan berkah pada kehidupan kita karena kita mau melakukan ketaatan semacam ini. Amin. Tidak lupa berbanyak sholawat untuk Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk setia kepada beliau, sayang kepada beliau, cinta kepada beliau, nurut kepada beliau, sehingga kita juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menantang orang-orang ketika orang-orang mengatakan cinta Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, apa? In kuntum tuhibbuna fattabi'uni, ikuti aku. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kalian. Jadi kalau kita diberi taufik bisa setia mengikuti Nabi, mudah-mudahan kita nanti juga dikumpulkan bersama Nabi, termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. La yuraddu man sa'ala billah. Tidak ditolak permohonan dengan menyebut nama Allah. Jadi hukum asal orang menyebut nama Allah, permintaannya tidak boleh ditolak, dianjurkan untuk dikabulkan. Meskipun pada kenyataannya karena banyaknya orang yang tidak menghargai kalimat ini, artinya banyak yang digunakan untuk bohong dengan menyebut nama Allah, maka anjuran ini berlaku ketika kita prediksi yang minta itu orang baik. Jadi kembali aslinya dulu itu orang-orang baik-baik, maka muamalah dipermudah. Jadi karena orang-orang baik-baik, muamalah dipermudah. Jadi hutang nggak punya sertifikat, dapat. Hutang nggak membawa penjamin, yang jamin siapa? Dapat dulu. Bahkan ada kisah yang terkenal apa? Mana syahidnya? Jawab, wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah syahidnya. Penjaminnya siapa kalau kamu lari, kamu nggak membayar? Ya wa kafa billahi wakila. Ya Allah yang jamin. Allah saksinya, Allah penjaminnya. Sudah. Karena satu orang baik-baik kasih, yang akhirnya alhamdulillah yang dikasih amanah. Jadi hukum asal kalau teman-teman menyebut nama Allah, maka tidak boleh ditolak. Maksudnya bagaimana? Jangan ditolak permintaannya, dikasih. Maksudnya kalau mampu, jadi jangan menolak gara-gara apa? Curiga dulu kalau dikasih. Kalau sudah nyebut nama Allah, maka hendaknya diterima. Apakah yang ngambil dengan menyebut mudah-mudahan yang nggak ngasih apa? Sebelum kuburannya itu apa masuk sini enggak? Itu bawa nama Allah, bawa gambar tapi nggak benar. Nah, yang nggak ngasih itu juga repot juga kadang-kadang. Kebutuhannya banyak, setiap pemberhentian mengambil data. Lumayan kalau 2.000 nanti bisa 20.000. Padahal ongkosnya 20.000. Intinya perhitungannya banyak. Bukan ini yang dimaksud. Kita punya teman, jarang minta, jarang memohon, pokoknya orangnya kona'ah.
Wajar suatu saat minta nyebut nama Allah, ini yang dimaksud. Ini kalau nggak tahu kiranya orangnya baik, kita kasih. Kalau memang kita mampu. Baik. Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah man sa'ala billahi fa'tu. Orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, demi Allah tolong aku, demi Allah pinjami aku, billahi aku. Ini namanya menyebut nama Allah dalam ayat Batakul lagi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi orang dulu itu mengagungkan Allah. Jadi kalau disebut nama Allah masih, dan arham mengagungkan famili. Jadi kalau disebut famili, kita kan masih famili, itu dicolok. Kekerabatan dan penyebutan nama Allah yang ini. Jadi orang yang menyebut dengan meminta dengan nama Allah, Pak aku kasih dia. Demi Allah antar aku antar. Demi Allah pinjami aku, pinjami. Demi Allah, pokoknya kita banget kalau kita mampu ketika menyebut nama Allah kita kasih. Masalah dia bohong, kalau enggak kita pikir ternyata bohong, ya sudah Pak. Lain kali tidak dikasih apa-apa. Tapi sebelum tahu kebohongannya secara umum kita kan kasih. Wa man ista'adha billahi fa'idu, yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah diberi ya. Jadi yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah hampir sama. Tadi minta ini, minta itu, ini minta perlindungan. Jadi tolong saya ditemani takut. Ini kan perlindungan, kalau saya diantar takut, atau saya ini diancam oleh kelompok tertentu, mau bingung, kalau bantu ini Allah, kalau kalian bantulah aku, maka dia Maman ja'akum wajibu, yang undang kalian penuhi. Jadi kalau ada undangan baik, tidak ada masalah, mampu maka kita penuhi, terutama undangan nikah. Undangan nikah itu dalam lihat undangan nikah. Intinya diundang apapun kalau mampu juga atau tidak yang ganteng benek kan untuk apa yang lain capek juga Pak tadi pengganteng dan jurap jadi apa ya benek kan beratnya pantes maka enggak rugi dong. Enggak. Saya balik. Jadi kalau menyuruh kalian undang kalian hadir, tentunya ketika kita mampu tidak repot. Undangannya terlalu luar pulau nikah, gitu repot. Pada kita akan diundang teman-teman luar pulau yang datang ke satu juga. Kebetulan pengusaha duitnya banyak, tidak punya anak. Itu tiket sendiri, tapi orang-orangnya mampu jalan-jalan sekali. Ya tiketnya kasih ya tidak masalah, tidak ada. Intinya kalau jauh sekali ya, atau punya kesibukan ya tidak sakit. Kalau misalkan udah tidak punya kesibukan, ya intinya yang kesibukan biasa ya tidaknya dihadir. Wa man sona ilaikum ma'rufa fakafi'u, dan ketika ada orang berbuat baik kepada kalian, kafi'u balaslah. Lebih bagus lagi nggak berbuat baik kita baiki, ini lebih afdal. Jadi kita paling tidak itu orang itu dituntut itu sederajat.
paling tidak orang baik kita baiki, paling tidak yang bagus lagi orang nggak baik kita baiki, itu yang bagus. Tapi paling tidak yang wajib kalau orang berbuat baik, baiklah kepadanya meskipun tidak minta. Karena kita punya tetangga itu dia itu hujan, jemuran paginya bingung, dia kelaparan, dia ngomong ini padahal saya ini kalau ada hujan tetangga jemur segera bantu biar nggak basah, saya ini nggak ada yang bantu. Tapi tetangganya salah itu. Saya saat itu lewat gitu kan, sini kalau saya jarang bantu karena nggak pernah di rumah. Intinya orang yang berbuat baik bantulah meskipun apa dan bahkan sebenarnya tidak harus menanti orang itu berbuat baik. Jadi apakah berarti kalau kita diundang selamatan, kita mengundang dia atau dia datang, dia mengundang procotan atau procotan tingkepan procotan, apakah kita harus datang? Kan balas tidak, harus perkara-perkara yang mubah, bukan ibadah. Bukan itu apakah ibadah itu ada, tapi ibadah untuk keselamatan. Jadi mereka di antara cara selamat adalah tingkepan procotan, berkandungannya selamat, kelahirannya selamat. Jadi tidak boleh. Jadi hal yang seimbang, kita akikoh, kita ngundang, dia hadir. Dia ngundang akikoh ya kita nikah, kita ngundang dia hadir, maka dia nikah kita ngundang ya hadir. Acara-acara yang benar, bukan acara-acara yang tidak benar. Jadi orang yang berbuat baik pada kalian maka balaslah kebaikan. Apa saja, money, duit, tenaga, apa saja dari kebaikan, nasihat, apa saja. Orang kan butuhnya beda-beda, butuhnya orang beda-beda. Kita bantu sesuai kebutuhan orang tak. Baiklah, tajidu ma tukafi'unahu. Kalau kalian tidak mempunyai hal untuk membantunya, untuk membalasnya, fad'ulah, doakan kebaikan. Jadi kalau tidak bisa balas kebaikannya, doakan. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, sampai kalian menganggap kalian telah membalasnya. Artinya doanya ya jangan terlalu cuma supron jasa pemokran, tidak. Bantuannya dikasih duit 5 juta, ya doanya yang gak panjang, bukan karena memang mungkin kalian balas istighfar kira-kira wajar gitu. Jadi jangan membalas ketika balas dengan gula, jangan pelit, sering. Jadi kalau tidak bisa balas. Kadang-kadang yang bantu kita cuma ketemu sekali, pergi, gak pernah ketemu selama-lamanya loh. Ya doakan. Dan doanya gimana? Doanya yang bagus, yang lama gitu. Kalau memang bantuannya lumayan besar, kalau bantuannya kecil ya doakan. Jangan diremehkan meskipun apalagi kecil menurut kita, besar menurut yang ngasih buah itu harus diperhatikan. Karena kadang-kadang orang itu ngasih sedikit tapi perjuangannya masya Allah, kita menganggap tidak begitu butuh, tapi orang yang ngasih itu merasa yang dikasihkan sesuatu yang istimewa, maka tetap kita doakan sebaik-baik. Wallahu a'lam. Rawahu Dawud wan Nasa'i. Babun la yas'alu biwajhillahi illa jannah. Tidak minta dengan wajah Allah kecuali surga. Termasuk ada meminta, boleh menyebut nama dan sifat Allah. Termasuk tawasul yang disebutkan
tawasul menyebut nama Allah dan sifat Allah. Yang boleh lagi tawasul dengan menyebutkan amal soleh. Tapi kalau bisa amal lampau, karena ada yang kurang pas penerapannya. Jadi sedekah yang menggunakan dengan sedekah kaya itu kan salah. Jadi contoh tawasul dengan amal soleh itu telah berlalu lama, ada masalah di kemudian hari. Kita berdoa, kita rajin ke masjid, kakinya limu-limu, tidak bisa ke masjid. Ya Allah, berikan kesembuhan aku. Dulu saya rajin ke masjid, jalan ke masjid ketika aku nggak limu. Ya Allah, saya telah sering sekali tidak pernah goib ke masjid ketika kakiku sehat. Sekarang kakiku limu, ya Allah sehatkan kembali biar aku datang kembali ke masjid. Ini yang dinamakan tawasul dengan amal soleh. Boleh di amal soleh yang telah amal soleh, nama Allah, sifat Allah, termasuk tawasul yang boleh pula dengan orang soleh yang masih hidup. Jadi kalau soleh mati tidak boleh. Soleh mati, solehnya ditanyakan tidak boleh pula. Jadi kalau sudah mati, soleh pun tidak boleh dimintai tolong. Tetapi kalau masih hidup soleh boleh. Kalau mati yang soleh tidak boleh. Apalagi yang belum tentu dianggap kuburan keramat itu belum tentu soleh kan? Itu tidak boleh. Yang jelas-jelas soleh minta, ya Nabi Allah mudahkan rezekiku. Ya Nabi Allah mintakan kepada Allah rezeki lancar. Minta ke Nabinya langsung tidak boleh syirik. Minta kepada Nabi biar dimintakan kepada Allah syirik. Tidak boleh. Kalau masih hidup boleh. Para sahabat banyak yang datang kepada Rasulullah. Ada yang minta Rasul ceramah, ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ya Rasul doakan aku. Ya kami termasuk. Ada yang ayan datang ke Rasulullah, ya Allah ayanan minta sembuh atau sabar surga. Oh sabar surga ya surga jadi kita. Intinya minta doa. Kemudian Umar terkenal ngomong apa? Ya Abbas, dulu kami minta kepada Rasulullah, minta hujan. Artinya memohon kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah turun hujan. Kami tawasul kepada Nabi. Nah sekarang kami tawasul kepada engkau pamannya Nabi. Maksudnya tawasul dengan pamannya Nabi, minta pamannya Nabi untuk doa. Saat itu pamannya Nabi belum mati, Rasulullah mati. Sudah meninggal Rasulullah, maka Umar pindah, tidak datang ke kuburan Nabi, tapi datang kepada Abbas yang masih hidup. Kalau seandainya Abbas itu telah mati, tidak mungkin Umar pindah dari Nabi ke Abbas. Masa pindah yang utama ke yang tidak utama? Tidak mungkin. Jadi kisah terus menggambarkan minta kepada yang mati, kok Nabi pun kita tidak perbolehkan. Orang banyak ketika ziarah kuburan Nabi, ya Rasulullah angkitni ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Sayyidana angkitni, selamatkan aku, bawa aku, selamatkan aku, bawa aku. Itu banyak. Hanya kalau dimarahi polisi memang paham. Dimarahi juga. Ya memang nggak boleh kalau sudah mati diminta. Bahkan berdoa di dekat kuburan saja tidak boleh. Ada orang mau dekat kuburan Nabi mau doa, doa di mana saja sampai ya harus ke kuburan, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan lama-lama. Hati-hati. Ingat, wali lima dalam surat Nuh asalnya dikeramatkan, akhirnya diminta selain Allah. Yahus, Ya'uq, Nasrullah dan Suwa. Ini bisa dilihat surat Nuh. Ada 5 orang soleh. Kalau sekarang pasti jangan jadi wali. Yahus, Ya'uq, Nasrullah dan Suwa.
Itu tadinya cuma apa? Kita kasih petilasan. Ini tempat sujudnya, ini tempat zikirnya, ini tempat bermajelisnya, duduk-duduknya. Setelah itu dikasih gambarnya, setelah itu dikasih patungnya, statusnya. Jadi lambat laun disembah selain Allah. Ini ingat kembali. Jadi tawasul yang boleh diantaranya sifat Allah, nama Allah, orang soleh yang bersujud, amal soleh yang telah kita lakukan. Kemudian ada tambahan pengetahuan khusus dengan nama Allah. Kalau wajah Allah mintanya di surga. Ini menunjukkan keutamaan sifat ini. Baik, Anjabir kalau Rasulullah la yus'alu biwajhillah ila jannah. Tidak boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Faedah di sini sekali lagi bolehnya tawasul, menyebut nama sifat Allah dalam doa. Dianjurkan, walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya nama-nama yang baik, minta dengan nama-nama tadi. Dalam hadis-hadis banyak disebutkan sifat Allah. Ini boleh pula. Tapi faedah yang lainnya, adanya wajah bagi Allah. Allah punya wajah. Wajahnya gimana? Wallahu a'lam. Wajah, bahasa wajah itu diketahui, bahkan dari adopsi ke bahasa Indonesia wajah. Wajah itu bahasa Arab, kita serap menjadi bahasa Indonesia wajah. Wajah itu wajah. Jadi Allah itu punya wajah. Ya, wajah itu bisa dipahami. Bagaimana wajahnya? Majhul, tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Karena tidak diberitahukan, cuma diberitahu ada wajahnya, tapi nggak diberitahu wajahnya gimana. Jadi kita menetapkan adanya wajah, tapi tanpa menunjukkan wajahnya gimana tidak boleh. Kalau iman di wajah, iman terhadap itu harus. Karena Quran berbicara adanya wajah Allah, hadis berbicara adanya wajah Allah. Di antara Quran bunyinya apa? Nah, wajah itu lupa sama surat Ar-Rahman itu. Kuluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semuanya hancur kecuali wajah Allah. Jadi Al-Quran berbicara maka mana saya harus wasu'alukan bid'ah. Al-Quran itu biasa tak ngomong gini bertanya-tanya gimana wajahnya. Maka Imam Malik ketika ada yang tanya masalah sifat Allah diusir, akhrij dan mubtadi, keluarkan ahli bid'ah. Saat itu bertanya tentang bukan wajah, tentang istiwa. Jadi ayat tentang istiwa itu banyak. Ya Imam Ar-Rahman ala arsyistawa kaifastawa. Ya Imam, Allah itu di atas ars berada. Bagaimana beradanya? Maka Imam mengatakan al-istiwa berada itu maklum, paham, bisa dipahami. Bagaimana beradanya majhul, nggak ada yang ngerti. Jadi wajah Allah berada di atas ars itu dipahami, bagaimana beradanya majhul, yang tahu. Wal iman bi wajib, percaya itu wajib. Mana bunyi Quran seperti itu. Wasu'alukan bid'ah, dan bertanya masalah termasuk perkara bid'ah. Kita Allah sampai di sini sudah mendekati maghrib. Subhanallah, berarti asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.